Oke, halo guys. Beberapa waktu yang lalu ada yang nanya kepada saya, "Pak Gede, saya seharian udah sibuk banget. Saya kerja dari pagi sampai malam, tapi kenapa hidup saya gini-gini aja secara finansial? Kenapa penghasilan saya segini-segini aja dan saya tidak bisa meningkatkan income saya?" Oke, saya akan bahas soal itu sekarang karena gini, di beberapa video yang lalu saya pernah bilang kalau kita tuh harus produktif. Kita harus produktif untuk bisa meningkatkan hasil atau result dari yang kita inginkan. Kalau kita ingin meningkat secara finansial, ya produktivitas finansial kita harus lebih baik. Kalau kita ingin lebih sehat dalam hidup, berarti produktivitas kesehatan kita harus lebih baik. Jadi sebetulnya yang namanya produktivitas itu akan berbanding lurus terhadap hasil yang kita dapatkan. Lalu kemudian, kalau ada orang yang kemudian merasa, saya udah kerja dari pagi sampai pagi, saya nggak tidur 7 hari 7 malam, kenapa penghasilan saya masih gini-gini aja? Karena jawabannya adalah produktivitas tidak sama dengan kesibukan. Anda boleh sibuk warawiri ke sana ke sini, kerja keras 24 jam sehari, bahkan kalau perlu 50 jam sehari, tapi income Anda akan segitu-segitu aja. Kenapa? Karena Anda nggak produktif. Saya pernah ngobrol dengan satu orang, teman saya. Beliau adalah seorang waiter di sebuah restoran. Saya tanya, "Kamu kerja berapa jam sehari?" Teman saya bilang, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kadang-kadang lembur. Lalu kemudian kadang-kadang malah kalau pas lagi ada event itu bisa sampai jam 10 malam. Mulainya jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu mulai kerja, buka toko, tapi dia ada di sana mulai dari jam 7 pagi. Siap-siapin, bersih-bersih segala macam, nyiapin meja, nyiapin piring dan segala macamnya, bisa jadi dari jam 7 pagi udah ada di tempat bekerja all the way sampai jam 5 sore sampai jam 6 sore, bahkan lembur, bahkan sampai jam 10 malam. Pertanyaan saya ke dia berikutnya adalah, kalau pas kamu lagi lembur ada event dan segala macam, paling banyak bisa bawa pulang uang berapa? Plus uang lembur dan tunjangan segala macam bisa bawa pulang 7 juta. Ya udah. Akhirnya berarti saya berasumsi sekeras apapun teman saya ini bekerja, bawa pulang hanya 7 juta rupiah sebulan. Ini dia yang bilang, bukan saya yang ngomong. Lalu kemudian saya juga punya seorang teman, seorang pengusaha, saya tanya, daily life dia seperti apa? Ya, pagi-pagi ngurus anak, pagi-pagi olahraga, siang ketemu orang, lalu kemudian jam makan siang bisa jadi ketemu orang lagi, lalu kemudian atau enggak ke kantor ketemu dengan pimpinan perusahaannya, ketemu dengan manajer-manajernya, ketemu dengan direkturnya, jam 5 sore pulang. That's it. Lalu saya tanya, berarti dari jam berapa mulai di kantor? Ya kadang-kadang jam 1 di kantor, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang nggak ke kantor, tergantung ketemu orangnya di mana. Kalau ketemu orangnya di luar kantor, ya udah seharian ketemu orang, that's it, jam 5 sore pulang. Saya tanya, pernah nggak meeting sampai jam 10? Ya pernah, of course pernah, tergantung dari yang ditemuin bisanya jam berapa. Kalau misal dia mau ketemu orang yang mau ditemuin bisanya jam 9 malam, jam 9 malam dia berangkat. Lalu apakah kemudian dari pagi, ada nggak hari-hari saya tanya yang kemudian kosong, yang nggak ngapa-ngapain? Dibilang ya ada juga. Kalau misalnya dia nggak perlu ke kantor, dia nggak ke kantor. Kalau pas nggak ada janjian ketemu orang, dia nggak ketemu orang. Lalu dia ngapain? Di rumah, baca buku, santai-santai, baca nonton YouTube, Netflix dan segala macamnya. Nah, saya tanya, income-nya berapa? Ya nggak banyak lah, paling kalau misalnya standar-standar bisa 100-200 juta, itu net yang bisa dia bawa pulang. Yang masuk kantongnya seperti itu. Apa yang membedakan antara teman saya yang pertama dengan teman saya yang kedua? Apa yang membedakan? Ya, jawabannya adalah simpel, produktivitas. Produktivitas itu ternyata tidak sama dengan kesibukan. Anda boleh sibuk sepanjang hari, tapi Anda nggak produktif. Anda bisa jadi hanya melakukan 1-2 meeting saja dan Anda sangat produktif. Bedanya apa? Teman saya yang banyak meeting, teman saya yang kedua, yang kerjanya meeting, dia adalah sebuah pimpinan sebuah perusahaan, dan sekali dia meeting sama orang, itu sekalinya deal bisa 1-2 miliar projectnya. Sekalinya deal itu bisa naikin omset perusahaannya miliaran. Seperti itu. Sedangkan teman saya yang seorang waiter, saya sekali lagi ya Pak, saya mau disclaimer, saya tidak merendahkan pekerjaan sebagai waiter, itu bagus banget, itu pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Tapi kalau dari konteks produktivitas dan kesibukan, ini dua hal yang berbeda. Teman saya yang waiter, kerjanya sibuk sekali. Bahkan weekend pun kadang-kadang juga disuruh kerja sama bosnya, sama manajernya. Dan kadang-kadang
orang lain libur, dia nggak bisa libur. Karena yang namanya restoran, bisnis di bidang hospitality, di saat orang-orang pada libur, mereka malah restorannya ramai, sangat dibutuhkan tenaganya di dalam kantornya, dia nggak bisa istirahat. Sedangkan teman saya yang pimpinan sebuah perusahaan, ketika misalnya lagi orang-orang libur, tahun baru, Natal, Nyepi, Lebaran, ya udah. Ketika orang-orang libur, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Orang-orang yang mau diajak meeting juga lagi liburan, ya dia memilih keluar negeri juga bisa, jalan-jalan, main sama anak, sama keluarga, ngumpul-ngumpul juga bisa. Nah, artinya apa? Sekali lagi, kalau kita mau produktif, jangan berpikir bahwa sibuk itu produktif. Enggak, kita harus selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan yang bisa memberikan income paling banyak. Lalu kerjakan itu dulu, itu namanya produktif. Bagaimana dengan kaum pekerja, kaum karyawan yang harus bekerja pagi sampai sore, nggak punya waktu buat meeting yang produktif. Lakukanlah meeting sebelum atau setelah kerja, that's it. Mau nggak ada pilihan. Kita nggak bisa misalnya, tapi saya kerja dari pagi sampai malam, saya nggak punya waktu. Orang yang mau saya ajak meeting juga nggak bisa kalau tengah malam. It's your choice. It's your choice. Kalau misalnya Anda merasa saya ingin punya waktu setelah jam 5 sore, ya carilah pekerjaan yang jam 8 sampai jam 5 sore, strict, jam 5 pulang, jam 7 ketemu orang, misalnya seperti itu. Ketemu dengan calon partner bisnis, atau kamu bisa mengerjakan bisnis sampinganmu setelah jam 5 sore, carilah pekerjaan yang seperti itu. Kalau misalnya kamu mengatakan, wah nggak bisa, saya kan kerjanya harus lembur sampai jam 8 malam, kadang-kadang sampai jam 10 malam, kadang-kadang sampai jam 1 pagi, dan saya mulai kerja jam 6 pagi. It's your choice. Gak bisa kamu ngambil ini dan ngambil yang itu semuanya sekaligus, gak bisa. Ada yang namanya opportunity cost. Kalau mau mengambil sebuah opportunity, kamu tidak akan bisa mengambil opportunity yang lain. It's your choice. Gak bisa. Kalau kamu udah ada dalam satu pekerjaan yang mengharuskan kamu bekerja dari pagi sampai pagi, pertama syukuri. Banyak orang gak kerja. Syukuri dulu itu. Lalu kemudian dari sana kamu berpikir, oke, bagaimana caranya kamu bisa memiliki waktu lebih banyak, ya. Mulailah kemudian misalnya negosiasi dengan atasanmu, Pak, boleh nggak saya bekerja jam 5? Saya mulai lebih pagi, Pak. Jam 7 pagi saya mulai, nggak apa-apa, tapi saya selesai jam 5 sore. Saya mulai jam 6 pagi, Pak, tapi saya selesai jam 5 sore. Kenapa? Dari jam 5 sampai jam 10 malam kamu bisa mulai mengerjakan bisnis sampinganmu. Syukur-syukur at one point dalam waktu 6 bulan 1 tahun bisnis sampinganmu udah bisa menghasilkan gajimu, udah bisa mengalahkan gaji dari pekerjaan utamamu. Udah lumayan. Udah mulai bisa mikir, apa saya resign ya? Apa saya mulai kerja part time aja di pekerjaan utama saya? Kalau misalnya kamu sebagai waiter misalnya, ya udah pada saat dibutuhkan datang, pada saat nggak dibutuhkan ya udah fokus di bisnis utamamu. Ada banyak pilihan. Kalau misal kamu udah mulai berpikir, oke, apapun pekerjaan saya syukuri. Berdamai dengan dirimu, kamu akan mulai bisa melihat banyak sekali pilihan-pilihan itu datang. Seperti itu. Jadi paling nggak kamu nonton video ini sampai habis, kamu udah mulai ada ide, ternyata masih bisa ada beberapa pilihan lain. Ternyata masih ada pilihan-pilihan lain yang saya bisa pertimbangkan di luar pilihan yang saya ambil sekarang. Always different options. Selalu ada banyak pilihan-pilihan lainnya di luar sana. Kamu hanya perlu duduk tenang, berpikir apa yang harus dilakukan. Banyak orang saking sibuknya mereka nggak bisa mikir, mereka nggak bisa produktif. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini kalau kamu rasa video ini bermanfaat dan ada banyak orang di luar sana yang bisa mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.